terima kasih. Pada kesempatan kita kali ini kita akan berbicara tentang laporan keuangan laba rugi. Sorry, bukan laba rugi, rugi laba. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materinya kita laporan rugi laba. Kenapa rugi laba namanya? Karena rugi dulu baru mendapatkan laba. Kalau tidak laba berarti rugi. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi laporan rugi laba ini adalah laporan yang merupakan laporan ini memberikan informasi mengenai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi kaitannya dengan pengelolaan perusahaan. Jadi manajemen perusahaan itu harus mampu mengelola perusahaan. Itu kinerja diukur dengan laba. Jadi kinerja perusahaan itu diukur dengan laba yang diperoleh atau laba yang dimiliki atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu harus menciptakan laba ya. Laba itu adalah selisih antara pendapatan dan biaya yang telah mendatangkan pendapatan. Jadi kalau semakin banyak selisih ya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada selisih, hati-hati. Terutama dampaknya terhadap keadaan perusahaan. Elemen dari rugi laba itu kaitannya dengan pendapatan. Pendapatan ini adalah kenaikan aktiva bersih atau aliran dana arus ke satuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain dari yang diakibatkan oleh transaksi modal dan pendanaan atau finance. Pendanaan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pendapatan operasi. Pendapatan operasi ini adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama yang menjadi tujuan perusahaan. Pendapatan operasi. Yang kedua, pendapatan non operasi. Pendapatan non operasi ini adalah pendapatan yang diperoleh selain dari kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan dividen, pendapatan bunga, atau utang penjualan akibat tetap seperti itu. Yang selanjutnya utang luar biasa. Jadi ini adalah pendapatan pendapatan operasi yang sifatnya luar biasa, baik kejadian maupun jumlah dan sifatnya insidentil. Misalnya perusahaan memperoleh ganti rugi karena menang dalam perkara pengadilan hak paten. Pendapatan luar biasa yang artinya yang dadakan, yang insidentil, jawab waktu. Oke, kita next. Biaya. Penurunan aktiva bersih atau aliran dana keluar dari kesatuan usaha yang terjadi akibat kegiatan perusahaan selain yang diakibatkan oleh transaksi modal atau pendapatan nantinya akan dibandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan yang diakui dalam suatu periode. Biasa juga digolongkan menjadi biaya operasi, yaitu biaya yang terjadi dalam pendapatan operasi. Ini kaitannya dengan bahan pokok penjualan, cost of goods sold. Ini adalah biaya yang benar-benar melekat pada produk atau barang atau jasa yang dijual. Selanjutnya biaya pemasaran atau penjualan atau selling expense. Ini adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengalihan produk dari perusahaan ke konsumen akhir.
dan kegiatan usaha peningkatan volume penjualan antara lain via iklan, via pelayanan penjualan, via pengangkutan, distribusi dan lain-lain, pemasaran dan penjualan, selling. Selanjutnya dia administrasi dan umum atau BADM. Biaya ini adalah biaya yang menjadi biaya penunjang dalam kegiatan utama pada umumnya. Ada yang disebut dengan biaya non operasi, yaitu biaya yang terjadi selain dengan biaya yang terjadi selain dan timbul akibat dari kegiatan utama perusahaan, antara lain biaya bunga, rugi penjualan aktiva tetap dan lain-lain. Yang selanjutnya rugi luar biasa. Ini ruginya bisa luar biasa, yaitu rugi non operasi yang luar biasa, baik yang luar biasa ya, tentunya. Ini baik kejadian maupun jumlahnya, baik kejadiannya maupun jumlahnya. Yang biasanya akibat kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, misalnya ada musibah, kebakaran. Sekarang tidak perlu takut, cover dengan asuransi. Ini adalah format laporan laba rugi. Ada format setahap atau single step. Jadi di sini pengurangan hanya dilakukan sekaligus. Total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Itu laba rugi single step. Format yang selanjutnya itu format bertahap. Setahap tadi bertahap ya, yaitu multiple step. Pengurangan bertahap sehingga dapat diketahui laba kotor penjualan, gross profit on sales, laba penjualan, operating income, laba sebelum pajak, income before tax, dan laba atau net income. Ini adalah mode berikutnya. Oke, demikian yang menjadi inti dari materi dari topik kita, yaitu laporan keuangan rugi laba. Hal-hal yang berkaitan dengan materi ini yang tidak dipahami, silakan ditanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.